Halo rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Sibrasia, berjumpa lagi dengan saya Wahyu dalam mata kuliah Risk Management. Nah, ini di sesi ketujuh ini topik bahasannya adalah analisis kualitatif dan kuantitatif resiko. Baik, tentunya kita bicara di sesi ketujuh adalah CPL, capaian pembelajaran lulusan atau kompetensi kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menguraikan konsep analisis dan evaluasi resiko, mencakup pengukuran likelihood atau probability, pengukuran consequences, perbandingan tingkat resiko dengan standar, tingkat penerimaan resiko, dan terakhir adalah penentuan skala priority penanggulangan. Tentunya kita bicara pendahuluan dulu. Tujuan dari analisis resiko adalah untuk membedakan resiko yang minor yang dapat diterima dari resiko mayor dan untuk menyediakan data untuk membantu evaluasi dan penanganan resiko. Analisis resiko termasuk pertimbangan dari sumber resiko dan konsekuensinya. Kita lanjut, faktor yang mempengaruhi konsekuensi dapat teridentifikasi. Resiko dianalisis dengan mempertimbangkan estimasi kalkulasi konsekuensi dari perhitungan terhadap program pengendalian yang selama ini sudah dilakukan, dijalankan. Analisis pendahuluan dapat dibuat untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh resiko yang ada. Kemudian disusun urutan resiko yang ada. Resiko-resiko yang kecil untuk sementara diabaikan terlebih dahulu. Prioritas diberikan kepada resiko-resiko yang cukup signifikan dapat menimbulkan sebuah kerugian bagi organisasi atau perusahaan. Kemudian kita bicara pada bahasan subtopik determinasi pengendalian yang sudah ada. Identifikasi manajemen, sistem teknis, dan prosedur-prosedur yang sudah ada untuk pengendalian risiko, kemudian dinilai kelebihan dan kekurangannya. Alat-alat yang digunakan dinilai kesesuaiannya. Pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan, misalnya seperti inspeksi dan teknik pengendalian dengan penilaian sendiri, professional judgment, control self-assessment techniques atau CCT gitu ya. Kemudian konsekuensi atau dampak dari kemungkinan, konsekuensi dan probabilitas adalah kombinasi atau gabungan untuk memperlihatkan level resiko. Berbagai metode bisa digunakan untuk menghitung konsekuensi dan probabilitas, diantaranya dengan menggunakan metode statistik. Metode lain yang juga bisa digunakan jika data terlebih dahulu tidak tersedia dengan melakukan eksplorasi data-data sekunder secara umum dari lembaga-lembaga internasional maupun industri sejenis. Kemudian dibuat estimasi atau perkiraan secara subjektif. Metode ini disebut metode penentuan dengan professional judgment. Hasilnya dapat memberikan gambaran secara umum mengenai level risiko yang ada. Baik, kemudian kita masuk konsekuensi atau dampak dan kemungkinan. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk menghitung konsekuensi diantaranya adalah pertama, catatan-catatan terdahulu, kemudian kedua, pengalaman kejadian yang relevan, ketiga, kebiasaan-kebiasaan yang ada di industri dan pengalaman-pengalaman pengendaliannya, keempat, literatur yang beredar dan relevan, marketing test dan penilaian pasar, keenam, percobaan-percobaan dari prototype, ketujuh, model ekonomi, teknik maupun model yang lain. Kemudian kedelapan, spesialisasi dan pendapat pakar, expert, judgment gitu ya. Kemudian masih juga pada bahasan konsekuensi atau dampak dan kemungkinan, sedangkan teknik-tekniknya adalah pertama interview atau wawancara yang terstruktur dengan para expert yang terkait, menggunakan berbagai disiplin keilmuan dari para expert tersebut, evaluasi perorangan dengan menggunakan kuesioner, kemudian menggunakan sarana komputer dan lainnya, terakhir menggunakan pohon kesalahan atau fault tree dan pohon kejadian event tree. Baik, selanjutnya masuk ke subtopik tipe analisis.
Analisis risiko akan tergantung informasi risiko dan data yang tersedia. Metode analisa yang digunakan bisa bersifat kualitatif, semi-kuantitatif, ataupun kuantitatif, bahkan kombinasi dari ketiganya, tergantung dari situasi dan kondisinya. Urutan kompleksitas serta besarnya biaya analisis dari kecil hingga besar adalah kualitatif, semi-kuantitatif, dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum tentang level dari sebuah risiko. Selain itu dapat dilakukan analisis semi-kuantitatif ataupun kuantitatif untuk lebih merinci level risiko yang ada. Baik, selanjutnya kita masuk pada bahasan analisis kualitatif. Analisis kualitatif menggunakan bentuk kata atau skala Likert gitu ya, deskriptif juga untuk menjelaskan beberapa besar potensi risiko yang akan diukur. Hasilnya misalnya risiko dapat termasuk dalam kategori gitu ya, risiko rendah, sedang, hingga tinggi. Analisis kualitatif digunakan untuk kegiatan screening awal pada risiko yang membutuhkan analisis kajian lebih rinci dan lebih dalam. Kemudian analisis semi-kuantitatif. Pada analisis semi-kuantitatif ini, skala kualitatif yang telah disebutkan sebelumnya diberi nilai. Setiap nilai yang diberikan haruslah menggambarkan derajat, konsekuensi maupun probabilitas dari risiko yang muncul. Misalnya suatu risiko mempunyai tingkat probabilitas sangat mungkin terjadi. Kemudian diberi nilai 100. Setelah itu dilihat, dikaji, tingkat konsekuensi yang dapat terjadi sangat parah. Lalu diberi nilai 50. Maka tingkat risiko adalah 100 dikali 50 adalah sebesar 5.000. Nilai tingkat risiko tersebut kemudian dikonfirmasikan dengan tabel standar yang ada misalnya dari Australian, New Zealand standard gitu ya. Kemudian analisis semi kuantitatif. Pada kajian ini, pada analisis ini kehati-hatian harus dilakukan dalam menggunakan analisis semi kuantitatif karena nilai yang kita buat belum tentu mencerminkan kondisi objektif yang ada dari sebuah risiko. Ketepatan perhitungan akan sangat bergantung pada tingkat pengetahuan tim ahli dalam analisis tersebut terhadap proses terjadinya sebuah risiko. Oleh karena itu, kegiatan analisis ini sebaiknya dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari berbagai disiplin keilmuan dan background. Tentu saja juga melibatkan manajer ataupun supervisor di bidang operasinya. Kemudian kita masuk pada analisis kuantitatif. Analisis dengan metode kuantitatif ini menggunakan nilai numerik gitu ya, angka tentunya. Kualitas dari analisis tergantung pada akurasi dan kelengkapan data, informasi yang ada. Konsekuensi dapat dihitung dengan menggunakan metode modeling hasil dari sebuah event kejadian atau kumpulan kejadian atau dengan memperkirakan, mengestimate kemungkinan dari studi eksperimental atau data sekunder atau data terdahulu. Probabilitas biasanya dihitung sebagai salah satu atau keduanya, exposure dan probability. Kedua variabel ini, probabilitas dan konsekuensi, kemudian digabung untuk menetapkan tingkat risiko yang ada. Tingkat risiko ini akan berbeda menurut jenis risiko yang ada. Baik, kalau kita lihat ini adalah pedoman sistem manajemen keselamatan kerja dalam bidang konstruksi gitu ya. Ini adalah contoh gitu, bentuk realnya, bentuk konkretnya tadi ya. Nanti kalau kita lihat ada penilaian, ada kekerapan gitu ya variabelnya dalam melihat juga kita nanti tingkat keparahan. Nanti kalau kita lihat dalam K3 dalam sebuah institusi gitu ya, nilai 1 adalah jarang terjadi, nilai 2 adalah kadang-kadang terjadi, nilai 3 adalah sering. Kemudian kalau kita masuk ke tabel selanjutnya ada tingkat keparahan yang mulai dari ringan, sedang, berat. Ini kalau kita lihat ini K3, artinya di situ kita butuh pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Kalau kita lihat ringan artinya tidak ada injury gitu ya atau luka. Nah, kemudian injury yang sedang, injury yang memerlukan penanganan atau perawatan medis lebih lanjut
atau injury yang menimbulkan cacat sementara. Kemudian berat, injury menimbulkan cacat tetap atau kematian bahkan. Ini kemudian kita bicara tingkat resiko K3, tabel selanjutnya ya. Ini ada keparahan, kerugian, dan dampaknya. Kalau kita lihat kekerapan gitu ya variabelnya dari tingkat resiko K3, mulai dari jarang, kadang-kadang, hingga sering. Ini kita bisa lihat matriksnya gitu ya, dari keparahan atau kerugian atau dampaknya mulai dari minor, moderate, hingga major gitu ya. Ini artinya matriks, ambil contoh, kalau tingkat risiko atau kekerapannya dalam kerja itu sering gitu ya, artinya dari sisi keparahan, kerugian, dampaknya kita bisa lihat kalau di level paling akhir gitu ya, berarti major gitu. Ini kalau kita lihat resikonya sangat tinggi. Ini matriks 3x3 ya. Jadi resikonya tinggi, 9 nilainya. Gitu ya rekan-rekan ya. Selanjutnya ini juga ada sebuah tabel gitu ya, berupa ringkasan mengenai resiko dan rekomendasi tingkat tindakan perbaikan gitu ya, mulai dari resiko rendah yang dapat diterima, rekomendasinya tidak diperlukan tindakan pengendalian, hingga harus dilakukan review gitu ya. Kemudian di tingkat resiko sedang atau moderate, ini kita bisa lihat rekomendasi tindakan perbaikannya, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan tingkat resiko, kemudian alternatif tindakan pengendalian dapat dipilih, kemudian perlu perhatian pihak dari manajemen internal tentunya ya. Kemudian tingkat resiko yang sifatnya jenisnya tinggi tidak dapat diterima gitu. Kita lihat rekomendasi tindakan perbaikannya mulai dari tingkat resiko tinggi harus direduksi menjadi level resiko yang lebih rendah, bisa lebih kita kontrol gitu ya, perusahaan atau organisasi bisa kendalikan lah ya, prinsipnya seperti itu. Kemudian alternatif pengendalian yang dapat diterapkan tidak dianjurkan hanya mengendalikan pada penggunaan APD gitu ya. Kemudian diperlukan intervensi dari pihak manajemen internal perusahaan. Nah, ini adalah contoh juga tadi lanjutan masih sebuah permen dari Kementerian PU gitu ya, mengenai pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian juga kita lanjut pada subtopik matriks peta resiko gitu. Kalau kita lihat ada skala 3, ada skala 5. Kalau skala 3 berarti kita bisa lihat, kita lihat itu probabilitasnya ya, kemungkinannya atau dampaknya. Nah, ini kita lihat dari mulai rendah, sedang, tinggi. Nah, ini juga kita lihat dari kemungkinan, probabilitasnya itu sering, kadang-kadang, bahkan jarang gitu ya. Tadi yang dampaknya yang rendah, sedang, dan tinggi gitu. Ini adalah matriks gitu. Artinya kalau dari kemungkinannya kita ambil contoh gitu ya, probabilitasnya itu sering, maka kalau kita lihat dampaknya tinggi gitu ya, berarti itu merah gitu ya. Menunjukkan kondisi yang darurat gitu, bahkan ya, ini matriks peta risiko. Kemudian di skala 5 kalau kita lihat ya, dari probabilitas dan juga dampaknya juga sama, dari mulai kemungkinannya yang sangat sering, kadang-kadang jarang, dan sangat jarang gitu ya. Dan juga dampaknya tidak signifikan, kurang signifikan, sedang, signifikan, dan sangat signifikan. Nah, ini adalah matriks skala 5. Kemudian ada matriks penilaian resiko gitu ya. Ini kita lihat contoh gitu ya, sebuah matriks tabel bentuknya berupa peluang dan akibatnya gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi chances ya, atau peluang, mulai dari kita mengenal variabelnya ada almost certain atau hampir pasti terjadi, kemudian likely, besar kemungkinan terjadi, moderate, dapat terjadi, unlikely, kecil kemungkinan probabilitas ini terjadi gitu ya, rare, bahkan jarang terjadi. Nah, kalau kita lihat di bagian selanjutnya, kita di tabel ini juga matriks ini akibatnya gitu, konsekuensinya gitu ya. Kita lihat no injuries, nggak ada cedera gitu ya, nggak ada luka dalam pekerjaan lah ya. Kemudian ada akibatnya adalah first aid atau minor gitu ya, berarti injuriesnya kecil. Kemudian moderate atau medical gitu ya, kemudian major atau bahkan sampai cacat hingga fatal, katastrofik, kematian ya. Makanya ini kita perlu perhatikan gitu ya. Nah, berarti
kalau kita lihat dari hasil matriks penilaian risiko ini, kita bisa ambil kesimpulan gitu dengan perhitungan matriks 5x5 lah ya. 5x5. Nah ini kalau kita lihat berarti hasil atau assessment yang muncul mulai dari kita lihat adalah ekstrim, high, moderate, low gitu ya. Ini adalah sumbernya dari risk management, dari modul sertifikasi ya. Kalau kita lihat ekstrim, penghentian dari sebuah kegiatan, keterlibatan manajemen puncak di dalamnya. Kalau high, penanganan dengan penjadwalan yang secepatnya. Kemudian kalau moderate, penjadwalan dan penetapan tanggung jawab tindakan akan ditetapkan gitu ya. Kemudian kalau low, kendalikan dengan prosedur yang ada atau rutin sesuai dengan SOP gitu ya. Baik, kita lanjut pada bahasan mengenai sensitivitas dari sebuah kajian atau analisis. Tingkat sensitivity analisis dimulai dari yang paling sensitif sampai dengan yang kurang sensitif. Mulai dari analisis kuantitatif, analisis semi kuantitatif, dan analisis kualitatif. Kemudian evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah membandingkan tingkat risiko yang telah dihitung pada tahapan analisis risiko dengan kriteria standar yang digunakan. Hasil evaluasi risiko diantaranya adalah gambaran tentang seberapa penting risiko yang ada, gambaran tentang prioritas risiko yang perlu ditanggulangi, gambaran tentang kerugian yang mungkin terjadi baik dalam parameter biaya ataupun parameter lainnya. Kemudian masukkan informasi untuk pertimbangan tahapan pengendalian. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai jumpa.